Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renadi Kusuma. Di sini saya sebagai moderator dan sebelah saya teman saya yang bernama Muhammad Tirta Pratama sebagai notulen. Dan silakan. Silakan, nama saya Bapak Dr. Nafsandani. Perkenalkan, nama saya Satika. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra. Di sini kita akan berdiskusi tentang sampah. Ada beberapa poin yang direvisi dalam Peraturan Menteri Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun B3. Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sepakat untuk memperketat peraturan terhadap pengendalian impor sampah plastik. Revisi Permendang 31 sudah difinalisasi soal impor perishable material. Revisinya Mendak sudah difinalisasi, kata Menteri Perindustrian. Menteri yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyampaikan nantinya para eksportir wajib mematuhi beberapa poin yang direvisi. Namun, ia tidak menerangkan secara eksplisit poin-poin dalam peraturan baru tersebut. Data diri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan impor sampah plastik di Indonesia meningkat sebesar 141% atau sebanyak 283.000 ton selama tahun 2022. Peningkatan ini terjadi karena Cina menutup keran impor sampah plastik sejak tahun 2020 lalu, sehingga negara-negara di Asia Tenggara kini menjadi tujuan utama para eksportir sampah plastik. Dilansir dari Reuters, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Oke Nurwan menyebutkan bahwa Indonesia telah menyortir 15 negara pengirim sampah plastik. Pemerintah nantinya bakal mengatur masalah izin pendaftaran para eksporter dari negara-negara itu, sehingga eksportir yang tidak terdaftar tidak dapat mengirimkan ekspor sampah plastik. Nanti itu kita akan daftar, inilah eksportir yang terdaftar dari negaranya. Mungkin mereka sudah tersertifikasi dan sebagainya. Pembenahan dalam pengawasan akan menjadi poin utama revisi peraturan menteri tersebut. Nurun menjelaskan bahwa petugas bea cukai akan meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap limbah non yang masuk ke Indonesia. Kontainer yang diketahui tercampur limbah lain seperti karet dan popok bekas akan dikirim kembali ke negara asal. Namun, negara tidak akan menghentikan impor skap plastik sama sekali karena diperlukan oleh industri daur ulang. Nah, menurut pendapat teman-teman tentang impor sampah itu gimana? Saya izin menjawab. Saya Ya, silakan. Nafsandani. Menurut saya penanganan sampah itu banyak keuntungan dan kerugian. Bagi negara maju itu dapat memproduksi suatu barang dan jasa, dapat mengimpornya dari negara yang mampu, dan keuntungan satu lagi dapat meningkatkan persahabatan di antara negara-negara yang akan mendorong adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk dampak kerugiannya, munculnya ketergantungan antara negara maju dan menciptakan persaingan bagi pengusaha dalam negeri. Impor merupakan cerminan kedaulatan ekonomi suatu negara yang mengalami efisiensi atau kekurangan atau kegagalan dalam mengendalikan produksi barang. Sekian. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan. Ya, menurut saya sampah plastik itu harus dikelola dengan baik, karena sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan penyakit.
karena menjadi tempat berkembang biak bagi hama dan patogen, serta menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan. Saya akan menambahkan dari pendapat saudara tersebut. Menurut saya penanganan sampah plastik itu untuk yang pertama itu hindari plastik yang tidak dapat daur ulang. Contohnya seperti styrofoam. Alternatif lainnya dari produk dengan kemasan plastik berlebih atau tidak perlu. Sepertinya kayak berbelanja di Indomaret itu dengan mendapatkan plastik itu sangat memperbanyak jumlah plastik sampah ya. Dan kedua itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah plastik yang ada di sekitar lingkungan. Contohnya seperti gunakan barang-barang yang dapat digunakan seperti botol, air, dan tas belanja untuk kemudian dan dapat digunakan kembali, tidak menggunakan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi menjawab moderator. Ya, silakan. Sampah plastik mengandung beberapa senyawa kimia berbahaya seperti bisphenol A, BPA, dan ftalat yang dapat berdampak buruk terutama pada pertumbuhan dan perkembangan janin dan anak kecil. Ketika seorang wanita hamil terpapar bahan kimia ini, risiko keguguran kelahiran, prematur, dan cacat lahir lebih tinggi. Yang terakhir, menurut teman-teman, apakah sampah plastik itu bisa menimbulkan penyakit? Izin menjawab. Ya, silakan. Menurut saya, ya, karena sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan penyakit yang dikarenakan menjadi tempat berkembang biak bagi hama dan patogen, serta menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Sekian. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan. Ya, menurut saya dari sampah plastik bisa menghasilkan yang namanya zat karsinogenik. Ini bisa menyebabkan kanker, seperti kanker paru-paru dan kanker prostat. Dampaknya antara lain memicu penyakit hepatitis, pembengkakan hati, dan gangguan sistem saraf. Dengan adanya kantong plastik ini juga dapat menyebabkan banjir yang menyumbat saluran-saluran air, sehingga menurut saya sangat berpotensi tinggi untuk menyebabkan penyakit tersebut. Jadi menjawab moderator. Ya, silakan. Plastik mengandung beberapa senyawa kimia berbahaya seperti bisphenol A atau BPA dan ftalat yang dapat berdampak buruk terutama pada pertumbuhan dan perkembangan janin dan anak kecil. Ketika seorang wanita hamil terpapar bahan kimia ini, risiko keguguran kelahiran, prematur, dan cacat lahir lebih tinggi. Sekian. Ya, pada Ratulen, silakan memberi kesimpulan pada rapat kita hari ini. Jadi di sini saya akan menarik kesimpulan dari pendapat rekan-rekan sekalian. Impor sampah plastik merupakan praktik yang tidak etis dan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah plastik menjadi penting untuk mengurangi dampak negatifnya dengan mengedepankan upaya pencegahan daur ulang, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan edukasi masyarakat. Selain itu, diperlukan tindakan yang efektif untuk mengurangi penggunaan plastik dan mempromosikan alternatif ramah lingkungan guna melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Sekian kesimpulan dari saya. Baik, tadi kesimpulan sudah disampaikan oleh Ratulen. Jadi kita akhiri rapat hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.